Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali diingatkan di dalam persekutuan doa malam online pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Selamat Malam Bapak. Bapak Ibu, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan di dalam persekutuan doa malam online. Terima kasih ini untuk bersekutu padamu Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami Tuhan, memimpin kami dalam persekutuan doa malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau menaikkan pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Persiapkan Hatimu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan
terima kasih di dalam kesempatan pada malam hari ini, dalam persekutuan doa online, kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan, dan kami boleh bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kami akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya kembali memberkati kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Peratapan, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Pembacaan kita melanjutkan pembacaan sebelumnya. Di dalam persekutuan doa jembatan hitam, kita membaca secara berurutan dari kitab Peratapan, mulai dari ayat pertama, pasal pertama, dan saat ini kita sudah memasuki pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Ayat 20, lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi, terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua? Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Sedemikian Bapak Ibu jemaat yang menjadi pembacaan kita dari kitab Peratapan. Mungkin saya akan mereview sedikit latar belakang dari kitab Peratapan. Tentu bagi Bapak Ibu yang biasa hadir di persekutuan doa dari GKJH, mengikuti urutan dari kitab Peratapan ini, ya per perikop kita bahas setiap minggu, setiap Kamis sore. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru saja kita bergabung di dalam persekutuan doa online ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya mengenai kitab Peratapan itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, kitab Peratapan ini terdiri dari 5 syair yang di dalamnya itu berisi mengenai pergumulan, ya ratapan yang diungkapkan oleh umat Israel atas hancurnya Bait Allah atau hancurnya kota Yerusalem yang menjadi kota kebanggaan mereka. Bahkan Bait Allah sebagai simbol suci kehadiran Allah itu hancur diluluh lantahkan di tangan tentara Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan saat ini Bapak Ibu, syair-syair kitab Peratapan itu digunakan oleh orang-orang Yahudi di dalam perayaan-perayaan ibadah mereka, di dalam momen-momen tertentu. Untuk apa? Untuk mereka mengenang malapetaka peristiwa yang mengerikan itu yang pernah menimpa umat Israel. Dan diharapkan melalui ibadah itu, liturgi itu, mereka menggunakan kitab Peratapan ini, syair-syair yang pilu, yang penuh dengan kesedihan itu, ini menjadi pelajaran berarti bagi umat Israel di masa lalu. Dan kelak hal ini tidak terulang lagi di dalam kehidupan mereka. Dan itulah sedikit gambaran dari kitab Peratapan yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembacaan kita itu digambarkan bagaimana pergumulan umat atas tindakan Allah yang dirasa umat Allah begitu kejam, menghukum
menghukum umat, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah yang adalah simbol dari kehadiran Allah, tempat mereka beribadah. Lalu hal itu diluluh lantahkan. Dan ungkapan-ungkapan pergumulan itu dicatat di dalam kitab Ratapan, terkhusus yang menjadi pembacaan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tua muda mati terkapar di jalan, pemuda-pemudi tewas oleh pedang. Pada hari engkau murka, kau sembeli mereka tanpa rasa iba. Lalu ayat 22 dikatakan, kau mengundang musuh-musuh yang kami takuti untuk mengadakan pesta kekejaman di sekeliling kami. Mereka membunuh semua yang kami asuh dan sayangi, dan seterusnya. Ini adalah satu gambaran yang mengerikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari apa yang digumuli oleh umat. Dan umat coba bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi, mengapa ini menimpa mereka. Dan ini adalah pergumulan iman yang mendalam dari umat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di bagian Alkitab yang lain, misalnya kalau Bapak Ibu melihat dari kitab Ayub, ya, Ayub pun ternyata mengalami pergumulan yang demikian. Ya, Ayub pernah mengalami hal seperti ini. Ketika Ayub mengalami satu malapetaka ya yang menimpa dia, keluarganya, Ayub begitu bergumul. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu Ayub bertanya di dalam pergumulan imannya. Dan Ayub coba mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan yang ia percaya, Tuhan yang ia yakini sebagai Tuhan yang mengasihi dia. Tapi dia mengalami satu pergumulan yang berat. Dan Ayub mencoba menggambarkan Tuhan atas pergumulannya. Dan ini juga sama yang dialami oleh umat di dalam kitab Ratapan yang menjadi pembacaan kita. Umat coba menggambarkan pergumulan imannya tentang Allah yang dia percaya. Umat merasa Allah begitu kejam, menghabisi umatnya dengan mendatangkan musuh-musuh. Dan umat mengalami satu pergumulan penderitaan yang mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan inilah Bapak Ibu sebenarnya yang merupakan bahasa iman, bahasa umat yang terbatas untuk ia mencoba memahami Allah atas peristiwa yang mereka tidak pahami. Dan mereka mencoba menggambarkan ayat Allah itu begitu kejam, yang menghabisi dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi pesan inti dari kitab Ratapan. Pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Ratapan adalah bahwa dosa itu memiliki konsekuensi yang serius di dalam kehidupan umat, orang percaya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan mengasihi umat. Tuhan ingin mendidik umat supaya hidup lebih berkenan, supaya hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi pesan kitab Ratapan yang bisa kita renungkan saat ini. Bapak Ibu, di tengah situasi kita banyak kekhawatiran masyarakat, orang-orang akan mewabahnya virus corona bahkan di negara kita ini. Dalam sebuah renungan khotbahnya, Pak Tong, Pendeta Stephen Tong, dia merefleksikan bahwa wabah COVID-19 ini bisa menjadi sebagai peringatan, ya, peringatan kepada kita, ya, atas manusia yang Pak Tong katakan yang ingin terus-menerus mencari uang, mencari kekuasaan, ya, kehebatan dengan apa yang ia capai. Dari data yang dijabarkan, kerugian yang sejauh ini tercatat di seluruh dunia akibat wabah virus ini kira-kira mencapai 12.000 miliar dolar. Dan 33% itu terjadi di Amerika.
Kita tahu Amerika sebagai negara superpower. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada yang memang yang bisa dibanggakan oleh manusia. Apapun yang ia raih, yang ia kejar. Saat ini pabrik-pabrik mulai tutup, kegiatan ekonomi mulai berhenti. Bahkan seluruh dunia mulai panik dengan keadaan ini. Dan kematian terjadi di mana-mana. Setiap hari kita mendengar berita ya, dengan jumlah orang yang meninggal terus bertambah, yang terinfeksi virus terus bertambah. Bahkan di Italia kereta-kereta yang membawa jenazah mengalami antrian begitu panjang untuk masuk ke dalam proses kremasi, dan itu pun terjadi antrian yang begitu panjang. Mobil tentara dipinjam untuk mengangkut mayat-mayat. Namun Bapak Ibu, di sisi lain, melalui situasi kita saat ini, ada hikmah juga yang bisa kita ambil. Misalnya di dalam kehidupan keluarga sang ayah yang tadinya begitu sibuk mencari nafkah, mencari uang sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Ini mereka memiliki waktu yang banyak di rumah untuk bersama-sama. Demikian juga mungkin seorang rohaniwan, seorang gembala yang atas nama pelayanan dia bisa mengorbankan keluarganya, anaknya untuk membagi waktu. Kini mereka memiliki waktu yang banyak di rumah untuk bersama-sama beribadah. Nah, itu mungkin salah satu hal positif yang bisa kita lihat. Kembali kepada pembacaan dan perenungan kita, Bapak Ibu. Saat ini yang kita perlukan hanyalah belas kasih Tuhan atas kondisi ini. Tuhan memulihkan, Tuhan campur tangan dalam situasi bangsa kita, bahkan situasi dunia ini. Dan berkaca dari kitab Ratapan yang menjadi pembacaan kita, hidup umat itu seperti bejana di tangan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebuah bejana di tangan penjunan, jika bejana itu kurang elok, ada sesuatu yang kurang, yang tidak sempurna, maka sang penjunan akan menghancurkan bejana itu dan akan membentuk ulang bejana itu sesuai dengan keinginan penjunan, supaya bejana itu lebih baik, lebih elok, lebih sempurna untuk kembali dibentuk. Itulah gambaran sebenarnya kehidupan kita umat di tangan Tuhan. Dan itulah juga yang digambarkan di dalam kitab Ratapan, bagaimana Tuhan mengasihi umat dengan cara mendidik, memperingatkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu, walaupun memang kitab Ratapan ini nadanya lirih, nadanya sedih, ya, putus asa, namun di dalamnya juga nampak satu segi kepercayaan umat. Ada segi harapan bahwa Allah akan memulihkan keadaan umat. Dan itulah juga yang menjadi kabar sukacita di dalam setiap situasi dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita. Allah menginginkan satu pertobatan sejati atas setiap umat dan datang kepada Dia. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Mari Bapak Ibu, saya undang yang di rumah untuk kita mengambil sikap doa bersama-sama. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari kita mengambil sikap doa, kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tengah kita, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Melalui sarana persekutuan doa online ini, Tuhan boleh pakai untuk kita boleh tetap bersama-sama bersekutu, saling mendoakan, saling menguatkan. Saya memberi kesempatan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi di rumah, kita doakan pasangan kita doakan anak kita,
Demikian juga kita sebagai anak, kita doakan orang tua kita. Mari kita mengeluarkan suara, kita doakan, kita nyatakan kepada Tuhan atas pergumulan-pergumulan kita. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita. Dengan situasi saat ini orang ketakutan, panik dengan wabah virus corona. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan antibodi yang kuat, imunitas kita. Tengah mungkin kita harus tetap masih beraktivitas, ada di antara kita yang harus tetap bekerja. Mari kita berdoa, kita bawa di dalam doa dan minta kekuatan dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadi, harapan, kita bawa dalam doa. Mari kita juga berdoa untuk gereja kita, gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Yang Tuhan percayakan kita boleh bersama-sama bersekutu di gereja ini. Kita doakan untuk rohaniwan yang Tuhan percayakan, untuk majelis, aktivis, segenap jemaat agar tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan untuk pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, boleh bersama-sama bergerak, saling menopang satu sama lain. Mari Bapak Ibu, kita juga doa untuk bangsa dan negara kita dengan situasi saat ini. Pengaruh COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dan juga ada dampak-dampak yang lain. Kita doakan pemerintahan bangsa kita dalam mengantisipasi, menangani, atau memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan hal-hal yang sudah dipikirkan, sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk rumah sakit yang Tuhan pakai, bahkan tim dokter, medis, untuk perawat sebagai pasukan terdepan untuk menghadapi wabah virus corona. Kiranya menopang mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bapak Ibu, saya akan menutup doa kita ini. Syafaat kita, pergumulan-pergumulan kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan malam hari ini kami bersama-sama bersyafaat, berdoa bagi pergumulan pribadi kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terkhusus kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah bencana global ini, mewabahnya virus corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memakai pemerintahan bangsa kami, tim medis untuk menangani, mengantisipasi, memutus mata rantai penyebaran virus. Kiranya Engkau mengasihani Tuhan bangsa kami, bahkan dunia ini. Mungkin ada begitu banyak hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ini menjadi peringatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan datang dengan berbagai pergumulan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami ini. Kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati untuk waktu istirahat kami, tidur kami sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, kami menyempurnakan syafaat permohonan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.